annahum kanu yatakallafuna bi hifdil lisani wa yuhasibuna anfusahum fid dunya wa hakadha yanbaghi lil muslimi an yuhasiba nafsahu fid dunya qabla an yuhasaba fil akhirati li anna hisab ad-dunya aysaru min hisabil akhirati wa hifdhul lisani fid dunya aysaru min nadamatil akhirati. Imam Abu Lais As-Samarqandi beliau menceritakan kalau zaman dahulu orang itu disebut ahli ibadah. Jadi kalau orang zaman dahulu disebut ahli ibadah itu bukan karena sholatnya yang banyak, bukan karena puasanya yang rajin, ukurannya bukan karena banyak bacaan. Tapi ukuran orang dahulu, kalau orang itu termasuk ahli ibadah, ukurannya adalah seberapa mampu menjaga lidah, seberapa mampu menjaga mulut. Dan itu menjadi faktor persaingan dalam hal ahli ibadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau wayang ini ukurannya siapa yang paling lancak bawa, nak kawan dilihat, walaupun untungnya umpama suka mengalir ulang. Kalau dulu orang ahli ibadah itu dilihat dari seberapa mampunya mengontrol lidah dan ucapan. Kenapa? Karena sebanyak apapun ibadah puasa, nangkaya apapun rajinnya sholat malam, kalau lidah belum mampu dikendalikan, maka semua amal-amal soleh itu tidak bernilai di sisi Allah. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, ujar Aisyah, ya Rasulullah, menurut pian nangkaya apa? Ada seorang perempuan tiap malam bertahajud, tiap malam sholat, siang harinya puasa sunnah, tapi lidahnya tajam, muntungnya sering menyakiti jiran tetangga kiri kanan, muntungnya kada bisa beranai. Apa ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? La khaira fiha. Perempuan yang seperti itu tidak ada kebaikan sedikit jua pun. Berarti sholat malamnya, puasa sunnahnya tidak mendapatkan nilai di sisi Allah. Bahkan akibat lidah yang gampang dan suka menyakiti orang, dia fitnah, dia di dalam neraka. Ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa sama-sama membayangkan orang itu ahli ibadah, sudah maksudnya malam kada ketinggalan bertahajud, siang puasa. Nah kayak apa? Kalau kayak kita sudah puasa ada, sembahyang jual kali ibadah, pemandir pula, nanti pemandir kada baik, wah itu masuk neraka begini hisab. Jadi kada masuk surga aja namanya begini hisab tanpa ada proses hitungan. Masuk neraka itu begini hisab yang seperti itu. Nah maka daripada itu Imam An-Nawawi itu mengolahkan buku yang berjudul Al-Azkar. Jadi kumpulan wirid dan zikir, supaya mumpung kita yang memang ada terbiasa berantai, ini ada gawian. Nyamun sudah ada gawian bacaan, banyak sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah itu ada lagi ruang untuk kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang ada bermanfaat. Jadi diisi dengan kalimat-kalimat thayyibah. Astaghfirullahalazim. Apalagi ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca walaupun satu kali astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, niscaya Allah ampuni dosa-dosanya sekalipun sebanyak buih di lautan. Sekali aja tuh membaca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, sing
walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Dalam riwayat lain, walaupun dosanya lari dari medan perang. Orang yang lari dari medan perang itu dosanya luar biasa ganalnya. Tapi dengan istighfar tadi, maka Allah ampuni dosanya, ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan mengucapkan istighfar itu kita terpelihara dari memandang kada baik, plus dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu ujar musannif, kana amalul zuhadi annahum kanu yatakallafuna bi hifdzil lisan. Bahkan orang-orang ahli zuhud zaman dahulu, mereka selalu berupaya dan kayak apapun caranya supaya mulut ini terjaga. Mulut ini tidak mengeluarkan kata-kata yang menyebabkan dosa. Ada yang dikantipnya mau dijahit kena ngobrol apa makan. Intinya keren tidak. Penganggap blok sama buat kunci, makanya tutup sudah tadi lah. Saya ketika saya mau dikuncinya, dibuang ke laut. Saking, tapi itu bahasa tubuhnya adalah dikunci bujur Pak. Saking berupaya agar jangan sampai lidah ini menghanguskan amal soleh dan prestasi-prestasi yang sudah susah payah dilakukan sebelumnya. Ujar Imam Abu Lais, maka seyogianya bagi seorang muslim, laki-laki maupun perempuan, untuk selalu muhasabah. Muhasabah, apa arti muhasabah? Menimbang-nimbang, aku di umur berapa sudah, dan sudah lalu berapa, kemudian kira-kira amal soleh nah kalau digawi udah berapa, amun cagar nah amal soleh sudah digawi sebelumnya hangus lantaran ucapan umaruginya. Tim puluh masih hidup di dunia. Wahid rupanya. Alhamdulillah. Qabla an yuhasaba bil akhirah, mumpung lagi di dunia ini, bila kita bermuhasabah masih ada waktu kita memperbaiki. Mun sudah kena di akhirat dihitung karena mau lagi berbudi kita. Lianna hisabat dunia aisaru min hisabil akhirat. Sebab perhitungan di dunia ini lebih ringan ketimbang dihitung nanti di akhirat. Kalau di dunia kawaja kita membujurakan dan tersalah, kalau di akhirat tuh kata kau lagi. Karena akhirat itu adalah darul jaza. Akhirat itu negeri khusus menerima balasan. Kalau dunia darul amal, dunia ini khusus untuk beramal. Karena balasannya di akhirat. Artinya kalau di dunia pun kita sudah beramal, kada dan belum melihat balasannya, jangan sedih. Kenapa? Karena memang ini baru saatnya kita beramal. Tapi kalau orang tuh sudah melihat hasilnya, itu bonus dari Allah. Sudah dapatnya bonus, nah biar hendak di dunia, hendak di akhirat bonusnya. Hendak dua-duanya jangan alamu rakus biar ditawari dunia ke akhirat dua-duanya kada mau kalah. Wahid dan lisani fid dunya aisaru min nadamatil akhirati. Memang dengan menjaga lidah di dunia ini kada mudah, apalagi sudah punya tabiat pemanten. Ini berkumpulan itu lah, nasiku membawa kisah kayak Lesti Kejora. Nasiku ngerasa kalah, kada mau ketinggalan, mengungkai kisah Sambo. Yang ketiga, kada ada bisi kisah sama sekali. Lalu hati itu rasa ketinggalan terbang, rasa ketinggalan, menghilangkan rasa ketinggalan, umpat tertawa nyaring pada orang. Padahal pahamin kada lawan kisah supaya ada juga bunyinya.
supaya ada juga bunyinya. Jadi kayak itu kita kalau sudah terkumpul merotek, berpantera, rasanya tuh ketinggalan ada obat bersuara. Wah itu diolah tipis kita kayak itu. Lalu kita kada sadar lagi keasikan yang kita panggil dosa. Memang kadang mudah kita menjaga lidah di dunia, tapi dibandingkan penyesalan di akhirat kada ada apa-apanya. Hendak memilih mana? Beratnya penyesalan di akhirat atau susahnya menjaga lidah di dunia. Qala hakimun minal hukama'i, orang bijak berkata, sittu khisalin yu'rafu bihinna al-jahil. Ada 6 perkara. Melalui 6 perkara itu ketahuan benar orang itu bodohnya. Melalui 6 perkara itu ketahuan benar orang itu ada pintar. Yang pertama adalah al-ghadabu fi ghairi syai'in. Marah bukan pada tempatnya. Nah kayak apa contohnya? Lawang nang kada tahu-tahu umpat juga dibanting. Nah itu ketahuan mana tuh kada pintarnya. Sarik umpamalah nak berhutang ada dijami orang bulik. Botol aqua disepak behimat, melampiaskan sarik tadi. Apa salah undanya botol aqua jangannya bisa berpander? Kenapa belum disepak? Ah itu marah bukan pada tempatnya. Ada kucing lewat, sepak pulang kucing, nyawa aja kucing. Ulun salah apa aja kucing, kenapa mak obat jadi korban? Nah, itu marah bukan pada tempatnya. Itu menunjukkan kalau orang itu kenampakan benar kada pintarnya. Kenampakan. Wasani yang kedua, al-kalamu fi ghairi naf'in. Suka membicarakan hal-hal yang kada ada manfaatnya. Nah, jadi kita mengetahui poin-poin ini gasan kita. Namun kita lagi sarik yang tapi hendak sembarang melampiaskan. Kucing lewat disepak, pagar dibanting, berjalan berhantak-hantak batis umpama. Nah, itu menandakan kita seorang akan ketawa. Oh, berarti aku ini kada pintar. Kada usah orang yang menilai. Kita aja sarik menggoreng serong ngerincing atau umpama berbasuh panci bilang kayak lempet panci. Hati sarik. Nah, kita seorang tuh akan tertawa melihat kelakuan undarilah. Insya Allah kada jadi sarik biar gitu. Terpikir di keingatan pengajian, sarik bukan pada tempatnya. Nabi itu kalau marah beliau diam. Kalau kita kalau marah, apapun yang ada di sekitar kita jadi korban. Ulas tidak terusah saya, bantal keguling dihamput tangan, meja dirampas tangan ke meja, umpama bilanya sarik. Nah kalau kita ingat dengan pelajaran ini, aku ternyata menunjukkan lawan diriku seorang, aku ini nyata benar ada pintarnya. Yang kedua, ketujuh, membicarakan tadi manfaatnya. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ditakuni, ya Maulai, lu ndak betakun waktu Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa itu maharnya apa? Kira-kira tahu ada untungnya lah, kada tahu ada ruginya lah. Ada juga Sidin, jawaban Sidin, minta maaf di sini waktu akad nikah udah kada diundang, jadi udah kada tahu di sini, kada diundang, jadi undang minta maaf kada tahu di sini, kada dapat undangannya. Maka dari itu seyogianya bagi orang yang memiliki akal yang sehat agar tidak membicarakan sesuatu yang kada ada faedahnya. Hendaklah kalau yang diucap itu sesuatu yang paling kada ada manfaatnya baik dunia maupun akhirat. Yang ketiga, al-atiyatu fi ghairi mawdi'in.
menggunakan duit untuk sesuatu yang tidak mendatangkan pahala sama sekali, apalagi ibaratnya menyebabkan dosa. Nabi SAW bersabda, ujar Nabi, 1 dinar engkau berikan kepada orang miskin, 1 dinar engkau berikan kepada orang yang dalam kesulitan, 1 dinar engkau belanjakan di jalan Allah, 1 dinarnya engkau berikan kepada istri dan anakmu, yang paling besar pahalanya yang engkau berikan kepada anak dan istrimu. Jadi dikatakan suaminya di rumah, ya punya suami. Kalau kita hendak betul-betul pemurahlah lawan anak bini di rumah. Jangan di warung jablay ambil dingai angsulannya, mbah bini hendak ke warung, bulik dari ke warung mana angsulannya. Padahal angsulannya paling 5.000 rupiah, duduk di warung jablay, segelas kopi sebuting sebungkus kaca 100.000, ambil jadi angsulannya. Pengalaman kan itu jadi apa? Jadi apapun duit yang kita keluarkan ini kira-kira ada pahalanya kada? Kalau ternyata ada pahalanya, tetap kita kasih, itu menunjukkan kita ada pintar. Warabi yang keempat, ibsa usil inda kulli ahadin, membeberkan rahasia, apalagi rahasia pribadi dikisahkan ke orang. Nang mendengarkan menilai dasarnya udah kada pintar, itu masalah pribadinya orang. Tapi dalam hati Jepang biasanya. Jadi kalau itu menyangkut hal-hal pribadi kita, keluarga kita, udah kita tutupi. Karena kalau kita kisahkan, nang mendengar itu sudah menilai kita ada pintar, belum lagi dosanya. Yang kelima, as-siqatu bi kulli insanin, percaya kepada semua orang. Tidak semua orang dapat kita percaya. Berpilih-pilih juga. Makanya kalau berkisah sesuatu, jangan kesana kemari kita berkisah. Ulun ada punya sahabat. Jadi nang laki curhat lawan ulun tentang nang bini curhat lawan ulun tentang nang laki. Tapi pada dua kada tahu. Nang laki kada tahu kalau bininya berkisah lawan ulun. Nang bini pun kada tahu. Kenapa? Karena ulun tetap ulun simpani pura-pura kada tahu. Jadi jadilah orang yang bersifat amanah. Wasadisu yang keenam, alla ya'rifa sadiqahu min adubihi. Orang yang kada tahu membedakan mana kawan mana musuh. Itu berarti orangnya kada pintar. Nang mana kawan seorang, nang mana musuh seorang. Kawan sejati nang bujur-bujur kawan kita itu, bila kita tak salah ditangguhnya, bila kita bujur didukungnya, itu ngaran kawan. Tapi bila kita salah kah, bujur kah, didukungnya terus, itu bukan kawan, itu penjilat. Itu penjilat. Sayyidina Ali ditakuni orang berapa banyak sahabat pian. Kena anda belum tahu di sini. Wayah ini anda masih berkuasa, wayah ini anda masih punya jabatan dan wibawa. Wajar kalau orang banyak berparah. Kena di Sayyidina Ali sudah pensiun, sudah jadi orang yang tidak siapa-siapa lagi. Nah, hanya kelihatan siapa yang masih bertahan di sekitar kita. Ini itu kawan kita. Mun lagi sugih ni pian nang kada keluarga gitu mengaku asal sekampung nya keluarga unda. Tapi pun sudah kita jatuh miskin, sudah sakit-sakitan, kada ada lagi nang kau diandalkan. Jangankan sekampung di sana kan bisa pura-pura kada pinandu. Lihat wayang kita sakit tuh, siapa yang tetap ada di samping kita, itulah teman kita. Di samping itu, bila kita tersalah diingatkannya, kalau kita bujur didukungnya. Itu tadi yang ke-6. Ini ada berapa orang tadi? 6 juga lah. Iya, 6 perkara. Nah, jadi 6 perkara ini bisa kita hari ini kebetulan belum ada pengajian sesudah asar di Masjid Al-Ikhlas kantor pajak. Diharapkan sholat asar di sana. Jadi tersungsung hari ini. Mudah-mudahan sedikit kita amalkan, itu akan membawa manfaat. Ulun ulangi yang 6 perkara tadi.
Kalau 6 perkara ini ada, berarti udah jelas benar itu ada pintar. Yang pertama adalah marah bukan pada tempatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketujuh memandang kadar manfaatnya. Kemudian yang ketiga, mengeluarkan biaya untuk sesuatu yang tidak ada nilai pahalanya. Kemudian yang keempat, ketujuh membeberkan rahasia. Rahasia seorang dikisah ke orang. Rahasia laki, rahasia bini, rahasia laki. Ini kadang nang bini berkisah tentang nang laki berkisah tentang nang bini. Dikisahkan ke orang, lalu jadi pander. Kemudian yang kelima, percaya kepada semua orang. Dan kemudian yang terakhir, kadang kau membedakan mana kawan, mana musuh. Nah, bila 6 perkara ini ada, berarti nyata benar. Sebut tinggi ada nyata benar kata bintangnya, apalagi ke alam-alamnya. Nah, jadi barangkali ini yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kalau zaman dahulu ukuran orang ahli ibadah itu tidak diukur dari rajin sholatnya, rajin puasanya, tapi seberapa mampunya menjaga lidah. Supaya kau menjaga lidah, ya nanti ada yang membaca Quran, ada yang bersalawat, ada yang istighfar, mau dipadakan tasbih ke dalam pasti tangan, banyak yang buat tasbih untuk memandai sama oh kadamping ngatik tasbih tapi asiknya memandai pula. Nah, kayak gimana kayak itu. Nah, intinya yuk mari kita jaga ujar Nabi SAW nengininina nang paling rancak menyebabkan orang itu masuk ke dalam neraka. Jadi makanya setiap kali kita berpander atau majelis, Nabi mengajarkan doa kafaratul majelis. Bila dibaca, sekiranya di majelis itu terlanjur ada dosa, ucapan, perbuatan, Allah ampuni. Itu yang kita kenal dengan doa kafaratul majelis, menebus dosa dan kesalahan yang terjadi di majelis. Nah, barangkali ini yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ampun maaf kalau hari ini satu mat pas saja jupian, kami tahu kan dia jupian kan satu mat. Tapi sedikit kita amalkan itu lebih bermanfaat. Al-Fatihah.